Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Hustaheni dengan NIM 2005-040001. Saya merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hak penguasaan atas tanah, yang mana ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Hukum Agraria. Kita akan mengenal hak-hak atas tanah. Jadi, di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang mana hak menguasai ini dimiliki oleh negara tersebut, memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua itu untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dan yang terakhir itu bertujuan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Berdasarkan hak menguasai negara, ditentukannya ada macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang dan juga badan hukum. Hak-hak atas ini itu diberikan wewenang kepada yang menguasainya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya. Lalu selanjutnya di slide kedua, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat di dalam Undang-Undang Agraria itu terdapat 8 hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan di dalam pasal 53. Pertama itu kita akan membahas mengenai hak milik. Hak milik ini merupakan hak milik ini bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Berbeda dengan hak atas tanah lainnya, hak milik ini tidak memiliki jangka waktu. Yang dapat memiliki hak milik hanyalah warga negara Indonesia serta badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hak guna usaha ini dapat dimiliki dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. Guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha paling lama 35 tahun. Setelah jangka waktu hak guna usaha tersebut berakhir, pemilik hak guna usaha dapat memohon perpanjangan untuk waktu yang paling lama itu hanya 25 tahun. Selanjutnya ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak guna bangunan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama itu 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan ini dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat itu ada hak pakai. Hak pakai merupakan hak yang menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh penjabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Lanjut, hak sewa. Nah, hak sewa ini ada seseorang atau suatu badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakannya untuk keperluan bangunan,
itu dapat membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Selain hak pakai, hak sewa juga memungkinkan untuk diberikan kepada orang atau badan hukum asing. Selanjutnya itu ada hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Itu yang dimaksud dengan hak membuka tanah atau hak memungut hasil hutan. Dan yang terakhir itu hak lainnya, ini yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 53 tadi, yang terdapat dalam pasal 53 Undang-Undang Agraria tadi. Jadi selain hak-hak yang 7 tadi, disebutkan juga mengenai hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, dan hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Itu merupakan 8 pengertian dari hak tadi yang berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hak milik. Jadi berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah itu ada bank-bank negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaan, dan badan-badan sosial. Jadi, apabila orang asing memperoleh tanah hak milik karena waris tanpa wasiat atau karena percampuran harta akibat perkawinan, maka hak milik yang diperolehnya tersebut wajib dilepaskan atau dialihkan paling lambat itu 1 tahun sejak diperolehnya hak milik. Apabila tidak dilepaskan atau dialihkan, maka hak milik tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi milik negara. Dan hal yang sama juga berlaku apabila hak milik tersebut dimiliki oleh orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Itu paling lambat 1 tahun sejak kehilangan kewarganegaraan Indonesia tersebut. Jadi ia itu wajib untuk melepaskan atau mengalihkan hak milik tersebut. Lanjut Pak. Sebagaimana disinggung di atas, hak milik tidak memiliki jangka waktu. Jadi, namun hak milik itu tetap bisa berakhir karena alasan-alasan tertentu. Hapusnya hak milik dapat terjadi dalam hal tanah tersebut musnah, terjadi pencabutan hak, pemiliknya menyerahkan tanahnya secara sukarela, atau penelantaran dan beralihnya hak milik kepada orang asing dan tidak dilepaskan. Jadi pemilik hak milik berhak untuk mengalihkan tanahnya dengan cara jual beli, penukaran hibah, atau melalui wasiat atau hak waris, dan perbuatan pengalihan hak lainnya. Selain itu, pemilik hak milik ini juga bisa menjadikan tanah hak miliknya sebagai jaminan atas hutang dengan pemberian hak tanggungan. Jadi pemilik hak milik ini dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lainnya sehingga pihak lainnya ini akan mempunyai hak guna bangunan di atas tanah hak miliknya. Itu. Lanjut ke hak guna bangunan, ke hak guna usaha. Jadi hak guna usaha ini dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi tadi kan ada dijelaskan mengenai penghapusan hak guna usaha. Jadi selain karena berakhirnya jangka waktu, hak guna usaha ini juga akan hapus karena yang pertama itu dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi. Yang kedua itu dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang ketiga dicabut untuk kepentingan umum. Keempat karena ditelantarkan. Yang kelima itu tanahnya musnah. Yang keenam pemilik hak guna usaha itu kehilangan syarat-syarat sebagai pemilik hak guna usaha atau suatu pihak menerima pengalihan menurut hukum
atas sebuah hak guna usaha namun tidak memenuhi syarat sebagai pemilik hak guna usaha, yaitu dalam jangka waktu paling lama 1 tahun tidak melakukan pelepasan atau pengalihan hak kepada pihak yang berhak. Jadi pemilik hak guna usaha ini berhak untuk mengalihkan hak guna usahanya itu kepada pihak lain. Jadi selain itu, pemilik hak guna usaha juga dapat menjaminkan tanah hak guna usaha tersebut dengan hak tanggungan. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak guna bangunan. Jadi hak guna bangunan ini terjadi dikarenakan penetapan pemerintah atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah atas milik pihak lain. Jadi terkait dengan hak guna bangunan ini atas tanah milik orang lain itu terjadi karena pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan ini telah mengadakan perjanjian berbentuk akta otentik dengan pemilik hak lain. Perjanjian ini bertujuan untuk memperoleh hak guna bangunan tersebut. Jadi selain karena berakhirnya jangka waktu, hak guna bangunan ini juga akan hapus dikarenakan jangka waktunya berakhir. Itu sudah jelas tadi tertera di dalam pengertian hak guna bangunan. Yang kedua itu dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir itu dikarenakan sesuatu syarat yang tidak dipenuhi oleh pemilik hak guna bangunan tersebut. Yang ketiga itu dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Selanjutnya dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, dan pemilik hak guna bangunan ini kehilangan syarat-syarat sebagai pemilik hak guna usaha atau suatu pihak penerima pengalihan menurut hukum atas sebuah hak guna usaha namun tidak memenuhi syarat sebagai pemilik hak guna bangunan dan dalam jangka waktu 1 tahun tidak melakukan pelepasan atau pengalihan haknya kepada pihak yang berhak. Jadi pemilik hak guna bangunan ini berhak untuk mengalihkan hak guna bangunannya kepada pihak lain. Selain itu, pemilik hak guna bangunan juga dapat menjaminkan tanah hak guna bangunannya tersebut dengan hak tanggungan. Selanjutnya itu ada hak pakai. Jadi hak pakai ini dapat diberikan dalam 2 jangka waktu, yaitu dengan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Dan hak pakai ini juga dapat diberikan dengan cuma-cuma atau dengan pembayaran ataupun dengan pemberian jasa berupa dalam bentuk apapun itu. Selanjutnya kita akan membahas siapa saja yang dapat memiliki hak pakai ini. Jadi sudah jelas yang dapat memiliki hak pakai ini yaitu warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Jadi berbeda dengan hak-hak lainnya, pemilik hak pakai ini tidak dapat mengalihkan hak pakai tersebut kepada pihak lain kecuali dengan izin dari penjabat yang berwenang. Namun apabila hak pakai diperoleh dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau dengan izin dari pemilik tanah. Namun apabila hal itu dimungkinkan dalam perjanjian dengan pemilik tanah. Dan pemilik hak pakai juga tidak memiliki hak untuk menjaminkan tanahnya sebagai jaminan atas hutang. Dan selain itu, hak pakai dapat diberikan kepada orang asing atau badan hukum asing. Namun beranjak dari hal itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan hak bagi orang asing untuk dapat memiliki tempat tinggal dengan hak pakai. Lanjut. Di sini juga kita akan membahas mengenai syarat dan ketentuannya. Jadi syarat dan ketentuan bagi orang asing tadi untuk dapat memiliki tempat tinggal dengan hak pakai tersebut itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya itu kita akan mengenai hak sewa.
Nah, di hak sewa ini, yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah yang pertama itu jelas seorang warga negara Indonesia. Yang kedua, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir itu, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Jadi, selain hak pakai, hak sewa ini juga memungkinkan untuk diberikan kepada orang atau badan hukum asing. Baiklah, sepertinya sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai hak atas tanah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.